Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Rahma Fitriati. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AYUEO. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas-tugas magang dengan tema fun learning dan juga small step system. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan sehingga anak dapat merasa senang, nyaman, dan juga mereka akan semangat untuk belajar. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa proses belajar harus fun learning? Karena setiap anak harus merasakan kenyamanan, kesenangan. Ketika mereka merasakan kenyamanan dan kesenangan, itu sendiri mereka akan mau belajar dengan keinginannya sendiri. Lalu yang ketiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuan fun learning itu menumbuhkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik. Artinya secara dari dalam dirinya sendiri atau keinginannya sendiri. Pertanyaan yang keempat yaitu apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba ini wajib, sehingga kita para motivator tidak boleh sedikit pun memaksakan anak atau membuat anak terpaksa untuk belajar. Jadi mereka harus merasakan kenyamanan, kesenangan ketika belajar, dan juga wajib dilakukan metode fun learning ini. Pertanyaan yang kelima yaitu siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Tentu saja yang merasakan fun learning itu anak. Jadi ketika si anak merasakan fun learning itu sendiri, mereka dapat menerima apapun yang kita ajarkan atau apa yang kita bimbing, mereka memahaminya. Serta mereka merasakan kenyamanan atau kesenangan ketika belajar bersama kami. Pertanyaan yang keenam yaitu siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang menciptakan fun learning adalah motivator. Jadi motivator harus pintar-pintar mencari sebuah solusi. Ketika si anak sudah mulai bosan atau kita harus mencoba mencari tahu mereka ini ingin apa ya, gitu kan. Terus apapun yang mereka suka atau yang mereka inginkan, kita dapat lakukan sebagai fun learning dan bisa menjadi salah satu metodenya untuk memberikan pelajaran yang menyenangkan ketika kita tahu apa sih yang mereka inginkan. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning dengan kita berdialog dengan anak, bercerita, bernyanyi bersama si anak. Jadi hal-hal itu bisa menumbuhkan minat belajar mereka secara intrinsik. Artinya intrinsik itu sesuai dengan ininya sendiri gitu, kemampuannya dia sendiri. Ketika mereka sudah terbiasa dengan kita berdialog, bercerita, bernyanyi, tentunya di sana nanti dimasukkan unsur-unsur pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan menyenangkan karena anak kecil itu suka berdialog, mengobrol, mendengarkan cerita. Kita sebisa mungkin menjaga dan memberikan yang terbaik dan menyenangkan kepada mereka. Pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak. Cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak yaitu mudah saja. Kita bisa melihat dari sikapnya, antusiasnya, ekspresinya, apakah mereka merasakan senang, sedih, atau mereka merasakan bosan. Itu bisa kita baca dari cara mereka bersikap, bermimik, dan juga kita nanti bisa pintar-pintar mencari tahu solusinya seperti apa ya. Pertanyaan yang ke-9 yaitu apa dampak yang terjadi bila
proses belajarnya menyenangkan. Dampak yang terjadi yaitu ketika proses belajar menyenangkan, pembelajaran tentu saja akan berjalan dengan lancar dan baik. Anak-anak akan mendengarkan apa yang diajarkan atau yang akan dibimbakan oleh gurunya. Lalu mereka akan mengerti, memahami, dan juga mereka akan mencari tahu kembali seperti kepo gitu. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-10, yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak yang terjadi bila proses tidak menyenangkan itu tentu saja anak-anak itu akan merasakan bosan, malas untuk belajar, dan juga akan meninggalkan kita. Artinya mereka tidak peduli kita sebagai gurunya ada di depannya, atau kita sudah memberikan pembelajaran mereka, tetapi mereka tidak akan peduli. Maka dari itu disarankan memberikan pendidikan yang menyenangkan agar mereka dapat fokus dan menerima apa yang dibicarakan atau yang diajarkan serta yang dibimbakan. Ada materi selanjutnya yaitu metode small step system. Yang pertama, apa pengertian dari small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Jadi metode pembelajarannya bertahap. Di sini kita harus melihat kemampuan serta keinginan anaknya sendiri. Ketika kita melihat kemauan dan keinginannya, kita jadikan suatu tahapan atau suatu cara pembelajarannya dengan mengikuti kemauan mereka serta mengikuti keinginannya. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena kalau dengan cara bertahap itu tidak bisa memberikan pelajaran yang baik, kita tidak mungkin ada pembelajaran yang bagus, tidak mungkin juga ada pembelajaran yang menyenangkan kalau tidak bertahap. Karena kita harus bisa melihat nih apa keinginan dan kemauan yang anak itu inginkan gitu. Jadi harus kita benar-benar lihat dan telaah, lalu kita memberikan pembelajarannya dengan cara bertahap sesuai keinginannya, seperti apa harus kita berikan pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan small step system? Tujuan small step system agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Semua anak senang, bahagia, dan dapat mengikuti kegiatannya, karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Kita bimbing sesuai dengan keinginannya masing-masing si anak. Misalkan si anak sedang suka beberapa mainan atau beberapa film gitu. Nah, hal-hal itu bisa kita jadikan metode untuk belajar. Mungkin ada satu kata yang kita eja. Nah, itu bisa jadi pembelajaran, dan juga mereka suka karena mereka sedang suka dengan hal itu. Pertanyaan yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Jadi, kalau misalkan kita membuat pembelajaran yang small step system, tentu saja mereka akan senang. Semua anak akan bahagia, semua anak akan antusias, semua anak akan mengerti apa yang kita ajarkan. Apa yang kita bimbakan itu benar-benar mereka akan semangat untuk belajar. Ketika mereka tahu pembelajaran apa yang kita buat, hal-hal yang mereka sukai atau hal-hal yang mereka inginkan, hal-hal yang mereka tahu. Pertanyaan yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system?
Tentu saja anak tidak bisa menikmati proses pembelajarannya. Mereka akan cepat bosan, mereka akan meninggalkan kita. Seperti saya bilang, mereka juga bodoh amatan gitu. Udahlah, males lah. Jadi benar-benar kita memberikan pembelajaran, tapi mereka acuh, nggak peduli. Karena mereka merasa dia nggak suka. Terus juga, aku nggak suka, jadi kayak kurang antusias gitu dan kurang semangat untuk belajarnya, tidak dari diri sendiri mereka. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab dari pertanyaan tugas magang yang hari pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.